Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim al khairat yang sama-sama mengharap rahmat Allah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpah nikmat kepada kita, sehingga saat ini kita masih bisa hadir ini atas nikmat Allah Ta'ala. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, 100 tahun yang lalu di antara kita belum ada di dunia ini, okay? Dan mungkin 100 tahun yang akan datang, satu pun di antara kita juga tidak ada lagi di dunia ini. Artinya apa? Artinya kita di dunia ini cuma sebentar saja. 100 tahun yang lalu belum ada, 100 tahun yang akan datang kita sudah habis juga. Nah, makanya untuk apa kita dihidupkan di dunia ini? Apa maksudnya Allah? Kok kita hidupkan di dunia ini cuma sebentar saja? Untuk menguji kita. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu zat yang menciptakan mati dan hidup. Allah itu yang menghidupkan kita. Kalau kita nggak dihidupkan, nggak hidup kita. Kita itu dulu nggak ada, diadakan saja oleh Allah Ta'ala. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Allah itu mau menguji kita. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, bukan aktsaru mala, bukan mana yang lebih banyak hartanya, bukan a'la darajatikum, bukan yang lebih tinggi derajat di antara kita, pangkat dan jabatannya lebih tinggi, tidak, tapi ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik amalnya. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diantara kita diberikan kekayaan yang melimpah, kebunnya luas, kemudian tokonya di mana-mana, usahanya lancar. Itu bukan sukses. Sukses itu apa? Sukses itu yang bisa melewati kehidupan dunia ini dengan ahsanu amal, dengan lebih baik amalnya itu. Apakah dengan diberikan kebun yang luas, toko di mana-mana, usahanya begitu maju, kemudian kita itu akan bersyukur, atau kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada juga di antara kita yang diberikan oleh Allah kemiskinan, ekonomi susah, penyakit-penyakit, diuji dengan bala-bala. Itu juga bukan gagal. Yang gagal adalah orang-orang yang setelah diuji kemudian kufur, kemudian tidak ingat kepada Allah bahwa itu adalah ujian. Ada juga yang diberi oleh Allah jabatan-jabatan,
dia punya jabatan dengan jabatan itu bukan sukses, jabatan itu hanya ujian dari Allah saja. Ayyukum ahsanu amala, dengan jabatannya dia akan memberikan kebijakan yang baik, atau justru dengan jabatannya dia akan menjadi orang yang zalim, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di dunia ini hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian. Makanya kalau diuji ini nggak ada sukses, nggak ada gagal wong ujian. Yang sukses dan gagal adalah siapa yang lulus dengan ujian-ujian itu, ya kan? Yang lulus adalah yang baik amalnya. Payah kita. Makanya kalau alangkah tidak adilnya kalau hidup di dunia ini terus selesai, ya kan? Dunia ada yang kaya raya, uang datang sendiri, bisnisnya lancar, ada lagi yang susah payah. Kok nggak adil Allah kalau begitu? Maka Allah adil. Kenapa? Karena dunia ini hanya ujian saja. Yang kaya itu diuji oleh Allah. Bisa jadi kalau di dunia ini dia kaya raya, hidup serba ada, glamor semuanya, tapi lulus apa tidak? Kalau dia tidak lulus, dengan hartanya dia akan masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang miskin tapi dia lulus atau tidak? Dia sabar apa enggak? Dengan kemiskinan ini justru alhamdulillah jadi orang miskin, nggak sibuk-sibuk, bisa banyak waktu luang, ada waktu baca Quran, pagi-pagi nganggur, orang miskin kan nganggur, ya amalan, sholat, ya kan, malam-malam kan nganggur juga, makanya nawari suami, mau apa enggak Pak? Ini orang kaya kadang-kadang sibuk, ya kan, nggak sempat mikir bisnis, mikir itu, suami ayo dek mau, wah bahaya itu. Jadi itulah orang miskin bagaimana sabar, dan dengan kesabarannya dia akan menjadi orang yang ahsanu amala. Orang kaya dia akan mensyukuri nikmat, sehingga dengan kekayaannya hartanya akan diberikan kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia juga menjadi orang yang ahsanu amala. Nanti orang yang ahsanu amala ini sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, para nabi dan para rasul. Itulah orang-orang sukses, para sahabat nabi, sehingga mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini sahabat-sahabat nabi. Sahabat-sahabat nabi itu sifat-sifatnya mulia sekali, sehingga karena kemuliaannya itu mereka sukses. Nah, kita kalau ingin sukses tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses.